Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ya pelajaran kita Aridu al-Jahl. Ya, karena yang datang lumayan banyak, ya bismillah, kita belajar. Terakhir kita bahas ada contoh atau kalimat yang keluar dari para ulama mengesankan kalau ada orang yang jatuh ke dalam syirik besar harus diapain dulu? Iqamatul apa? Hujjah, atau bahasanya bukan iqamatul hujjah, bahasanya harus qiyamul hujjah. Jadi sebetulnya salah persepsinya tuh banyak ya. Nggak paham masalah zahirah, khafiyah. Padahal kalamnya ulama itu qomat hujjah. Ya, beda dengan iqamah dengan kalau iqamah hujjah itu untuk perkara yang sifatnya ya hukum dunia, itu dibunuh, dipancung dan seterusnya. Ya, akhirnya dia senang, oh dapat nih, katanya nggak boleh dikafirkan setelah qiyamul hujjah. Padahal ada kalam yang lain yang banyak, yang gamblang. Maksud qiyamul hujjah itu nanti tergantung masailnya. Kalau masailnya zahirah, ya termasuk identitas seorang muslim, agama Islam, seperti mentauhidkan Allah, meminta hanya kepada Allah, ya menyembelih hanya untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka sekedar datang Al-Qur'an kepada dia, maka itu telah apa namanya? Qiyamul hujjah. Adapun masalah-masalah yang jelimet, qiyamul hujjahnya beda porsi, beda aksinya gitu. Memang harus dihadirkan atau kita datangi, kita tanya, mungkin ada syubhat, nanti syubhatnya kita bantah, kita luruskan, ya, mafhum? Itu namanya qiyamul hujjah dalam masail yang sifatnya apa? Khafiyah, yang samar. Nah sekarang di pembahasan yang kedua, penulis hafizallah ingin menghadirkan beberapa kalam ulama yang menjelaskan makna dari qiyam hujjah. Makna dari apa? Qiyamul hujjah. Salisan yang ketiga, al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua. Nususul ulama'i, nas atau teks dari para ulama fi idahi lafzi qiyamul hujjah. Di dalam idah berarti menjelaskan, karena dia ikut wazan af'ala yuf'ilu, biasanya mengandung makna muta'addi, berarti menjelaskan. Kalau wadhaha jelas, tapi kalau idah berarti apa? Menjelaskan lafaz yang dimaksud dengan qiyamul hujjah itu apa. Yang pertama, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna usuluddin, sesungguhnya pokok-pokok agama, imma an takuna masaila yajibu i'tiqaduha, bisa jadi bentuknya masail yang wajib diyakini. Ini yang pertama. Ya, usuluddin ada yang berupa i'tiqad. Wa yajibu an tuzkara qaula, dan ada yang wajib disebut secara ucapan. Berarti apa? Qaul. Yang pertama i'tiqad, yang kedua apa? Qaul. Qaul yang bukan lisan. Au tu'malu amala, atau masail ini harus dikerjakan bentuknya amal, berarti amal tubuh. Berarti kan sama dengan konsep apa di dalamnya? Konsep asal iman. Harus ada i'tiqad, harus ada ucapan, dan harus ada amal. Ya, dia harus sudah paham kalau dia mau menisbatkan diri kepada apa? Dinil Islam. Apa i'tiqad dasar yang harus dia yakini? Allah adalah Rabbnya, Allah satu-satunya zat yang hak untuk disembah. Ini harus sudah dipahami dari awal. Ya, ucapan seperti apa? Ucapan bersaksi la ilaha illallah kalau mau masuk Islam.
Kemudian amal apa yang tidak boleh lepas, harus segera dikerjakan, ya sholat. Nah, ini perkara-perkara pokok agama yang tidak boleh seorang jahil tentang. Kalau jahil, salah siapa berarti? Salah dia itu. Kenapa tidak mau belajar, tidak mau observasi? Kamasail tauhid was sifat, seperti masalah-masalah tauhid dan sifat. Ya, sifat ini kan banyak. Kemarin di beberapa kitab disebutkan ya sifat-sifat yang bercerita tentang zatnya Allah yang secara akal saja itu ditetapkan, seperti wujud Allah itu ada. Ya, namanya Tuhan pasti Maha Mencipta. Yang namanya Tuhan pasti Maha Mampu. Yang namanya Tuhan pasti Maha Mengetahui. Tanpa dia tahu dalilnya, ya, mafhum, maka seseorang itu pasti mengetahui hal tersebut secara naluri, secara fitrah, mafhum, secara akal. Nah, itu maksud dari masail-masail yang pokok. Wal qadar, takdir, wan nubuwah, kenabian, wal ma'ad, hari berbangkit. Lihat, malah kalau dilihat masail zahirah banyak di sini. Ya, bahkan takdir termasuk sifatnya usuluddin zahirah. Ya, nubuwah, bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah, itu namanya nubuwah. Ya, bahkan kayaknya di sekarang aja orang bukan hanya mengakui Nabi kita sebagai Nabi, tapi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan seterusnya. Masa yang ngaku Islam nggak tahu? Ada itu dia agaknya Islam, tapi nggak tahu Nabi Adam misalnya, nggak tahu Nabi Nuh. Ini kan aneh itu. Wal ma'ad, harus yakin, harus percaya bahwasanya akan ada hari yang namanya pembalasan, hari berbangkit. Lagi, wa dalail hadil masail, dan dalil-dalil dari masail ini. Maka speknya aja lebih besar ini. Sampai disebutkan dalail. Dalail itu bisa dari dalil Al-Qur'an, dalil secara syariah maupun dalil secara kauniyah. Makanya kata Syekh Muhammad, ya, al-ilmu itu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Fa kullu ma yahtajun nasu ila ma'rifatihi, maka setiap apa yang dibutuhkan manusia untuk mengenalnya, wa i'tiqadihi, dan dia yakini, min hadhil masail, dari pokok-pokok masalah ini, faqad bayyanahu Allah wa rasuluh bayanan syafiyan qati'an lil udhri, maka sungguh Allah telah jelaskan dan Rasul juga telah jelaskan bayanan mafhum mutlaknya, berarti benar-benar penjelasan. Ditambah lagi sifatnya syafian, yang lengkap, yang utuh, yang memuaskan, qati'an, memutus terhadap segala macam alasan. Ya, kalau perkaranya sudah gamblang, jelas identitas seorang muslim, identitas agama Islam, maka Allah jelaskan kalimatnya atau penjelasannya betul-betul penjelasan yang gamblang. Ya, mirip-mirip dengan kalimatnya siapa nih? Bayanan syafian. Saya Muhammad, ya, Muhammad bin Abdul Wahab di usul sittah misalkan, sampai tafhamuhu abladul ummah, sampai bisa dipahami oleh ablad yang paling bodoh dari umat ini. Penjelasannya sangat gamblang. Ya, jadi memutus uzur. Idh hadza min a'zami ma ballaghahu ar-rasulu al-balaghal mubina, sebab ini termasuk yang paling besar dari sesuatu yang disampaikan Nabi dengan penyampaian yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Mafhum? Perkara perkara tauhid, perkara ibadah, perkara lawannya itu kesyirikan dan seterusnya. Wa bayyanahu linnas, dan Nabi jelaskan kepada manusia. Wa huwa a'zamu ma aqama Allahu al-hujjata ala ibadihi birrusul fabayyanuhu wa ballaghuhu, dan ini termasuk yang paling besar yang Allah tegakkan hujjah kepada hambanya melalui rasul-rasul, maka rasul menjelaskan, maka rasul menyampaikan. Ya, emang tugasnya rasul itu sama, untuk menjelaskan ini yang pokok. Jadi kalau ketidaktahuan dia, ya bukan malah menjadi perkara yang dibiasakan atau dinormalisasikan. Padahal perkaranya sangat sangat jelas, sangat gampang.
Ya, mafhum. Kalau ada yang bilang, misalkan kita kiaskan dengan mencuri, itu mencuri, ya ketika dia mencuri terus dia bilang mohon maaf saya nggak tahu hukum mencuri, ya kira-kira terima? Hah? Enggak. Diapain enaknya orang ini yang mencuri? Ngaplok kan? Ya, yang dulu udah nggak viral ya, dulu lagi viral-viralnya dia nyolong apa? HP. Ya sampai dia bilang apa? Ya saya bukan apa? Bukan nabi. Ngomongnya pakai apa? Iya, saya bukan nabi boy, pakai boy. Pengennya dia kan diberi uzur karena ya mungkin dia nggak ada niat, dia nggak tahu hukumnya. Saya manusia biasa, bukan nabi. Tapi kita secara atau orang di situ secara fitrah nggak mau terima. Akhirnya dia apa? Digaplok gitu. Terus ya orang-orang yang terpapar hijab beda ya, syirik sama maling katanya, sama mencuri. Ini menunjukkan bodohnya dia tentang apa? Tentang tauhid, tentang syirik. Emang dianggap lebih besar mana antara syirik dengan apa? Mencuri. Ya seharusnya sudah ya perkara yang maklum minaddin bedururah tentang bagaimana si muslim menghamba kepada Allah. Ya, kenapa dalam perkara mencuri dia tidak berikan uzur? Ya, sedangkan dalam masalah syirik malah diberikan uzur. Ini kan terbalik timbangannya, Pak. Terbalik. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi kalkuz mujahya yang apa? Terbalik gitu. Nah ini sallallahu alaihi wasallam bisa jadi karena sudah betul-betul diliputi kegelapan di dalam apa? Hatinya dibungkus mati sehingga memiliki barrier yang kuat itu. Memiliki selimut hitam yang kuat. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Yang kedua, wa yaqulu aidan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, kalau tadi sumbernya Darut Ta'arud. Ya, yang pertama tadi sumbernya dari mana? Darut Ta'arud. Berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah muwaddihan sebagai hal dalam keadaan menjelaskan annal hujjata taqumu bil balagh, bahwasanya hujjah itu taqum, lihat bahasanya taqum, berarti ya bukan iqamah masdarnya. Kalau iqamah masdarnya aqama yuqimu, tegak dengan apa? Bil balagh. Kalau ini berarti lagi jelasin masalah yang sifatnya zahirah. Fa ma'lumun anal hujjata innama taqumu bil Qur'an ala man balaghahu, diketahui bahwasanya hujjah hanya saja. Lihat kalau ada kata innama itu bermakna pembatasan. Ya, apa innama itu? Pembatasan. Tadinya inna taukid sebagai penguat. Tapi ketika masuk ma akhirnya batal amalannya. Ya. Mafhum? Amalannya batal, akhirnya dia bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Atau kalau di depannya jumlah ismiyah, akhirnya namanya tetap mubtada khobar. Tapi kalau nggak ada ma, namanya jadi isim inna, khobar inna. Makanya nanti ma ini namanya makafah. Kafah itu artinya menahan. Menahan untuk tidak berbuat, menahan untuk tidak beramal. Tapi sebagai kompensasinya, nih gua kasih makna baru. Apa makna barunya? Hasar, pembatasan. Jadi lihat takbir dari Syekhul Islam, hujjah ini hanya saja tegak dengan Quran ya atas orang yang Al-Quran itu sampai kepada dia. Dalilnya kaqali ta'ala, firman Allah ta'ala, li'unzirakum bihi wa man balagh. Li, supaya, alasan. Jadi kenapa Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasannya li'unzirakum bih, agar aku fa'ilnya memperingati kalian wahai para sahabat bihi dengan Quran. Wa man balagha, dan orang-orang yang balagha fa'ilnya huwa, kembali ke Al-Quran. Ya, maf'ul bihnya mana? Mahdzuf. Wa man balaghahu, dan kepada orang yang Al-Quran ini sampai kepada dia. Jadi antum sudah pegang Al-Quran, itu sudah tegak hujjah, nggak ada alasan. Tapi kan saya nggak belajar, saya kan belum belajar. Siapa suruh nggak mau belajar? Karena hidup ini ada beban taklif. Hidup ini ada beban apa? Taklif.
Ya, makanya perhatikan sejarah sirah perjalanan Nabi. Taklif yang pertama kali adalah Iqra, suruh belajar. Ya, terus diulang lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ayat atau surat berikutnya yang turun Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, dan seterusnya. Ayat ini berbicara tentang konsep nafi dan isbat tauhid. Nah, berarti dikompromikan, beban pertama belajar. Belajar yang harus diawali adalah apa? Tauhid. Baru berikutnya pelan-pelan dia belajar fikih, belajar ini dan seterusnya. Bukan